your seatbelt and take off. Halo sahabat Bali Airport, selamat datang di acara podcast Bali Airport. Saya Triyudi yang memandu acara ini. Semoga teman-teman sahabat Bali Airport tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa teman-teman sahabat Bali Airport. Ya, beliau merupakan orang penting di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ini adalah orang nomor satu kalau kita bisa bilang dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Beliau adalah General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tidak lama-lama kita sambut beliau. Selamat pagi Pak GM Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pak Heri Aye Sikado. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Yudi. Sehat selalu Pak, tetap semangat. Tetap sehat, salam sehat. Salam sehat. Ada yang mau disapa Pak untuk teman-teman sahabat Bali Airport? Buat teman-teman sahabat Bali Airport, terima kasih nih, saya juga sudah bisa hadir di podcast hari ini. Semoga kita tetap semangat dan tetap sehat. Yes, makasih Pak GM. Jadi sahabat Bali Airport, beliau merupakan General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai. Telah diberi amanah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Mari kita mulai. Pak GM, gimana pagi ini? Terima kasih sudah datang pada kesempatan undangan kita podcast Bali Airport pagi ini, yang jadwalnya Bapak udah kita tahu padat banget ya. Nah, ini Bapak memberikan kesempatan untuk kami mengundang sini untuk teman-teman sahabat Bali Airport ini untuk memberikan informasi, sharing knowledge terkait kebandaraan lah ya, kebandaraan terkait terutama di kondisi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang kita cintai ini. Nah, Pak Jem, kalau kita lihat saya nih, kalau tim kreatif ini kita kan lihat CV Bapak itu bergabung tahun 92 Pak ya, mulai bergabung 92. Dari Angkasa Pura ini sudah berapa puluh tahun Pak ya, 92 sampai 2000, hampir 30 tahun Pak Jem ya. Ya hampir 30 tahun lah. 30 tahun. Bulan Mei ini 30 tahun. 30 tahun. Mungkin sahabat Bali Airport juga usianya ada yang masih milenial, belum sampai 30 tahun juga nih. Pak Jem udah 30 tahun, dari tahun 92 beliau sudah aktif di Angkasa Pura nih, membangun Angkasa Pura. Nah, terus dengan pengalaman Bapak nih udah 30 tahun, Pak Heri ini udah 30 tahun. Itu saya lihat nih kan, terutama yang menarik saya nih, kalau dari milestone perjalanannya Bapak ini ternyata titelnya kan SH dan MH Pak. Jadi S1 Sarjana Hukum, dan keduanya mendapat paskanya di Magister Hukum. Nah, cuman kok dalam keseharian bekerjanya ini nggak pernah ada di bidang legal hukum Pak GM ya. Ini banyaknya di human capital, di procurement, dan di pengadaan nih. Itu gimana Pak GM? Apa gimana? Kita juga coba sahabat Bali Airport tuh, Pak GM nih mau bercerita, mungkin silakan Pak. Jadi sebetulnya itu apa ya? Takdir ya. Kalau saya itu bicaranya takdir ya. Karena ya kalau ilmu hukum yang ngelotok banget ya saya itu ya, gitu loh. Jadi pada saat saya penempatan awal di Angkasa Pura I itu, justru saya itu milih bukan di bidang hukum. Saya milihnya itu ya justru di perencanaan SDM. Jadi saya itu selalu mau mencoba, kira-kira nih saya kalau saya di bidang tugas lain yang bukan keilmuan saya, bisa nggak saya gitu. Nah, saya cobalah gitu. Saya mintalah pada saat itu. Saya dipanggil sama waktu itu Direktur Administrasi Keuangan namanya. Ya mantan dirut kita ya dulu ya, Pak Fahri ya, Pak Fahri Zainuddin. Waktu itu saya minta, Pak bisa nggak saya waktu itu di Rendiklat lah, unitnya namanya Rendiklat. Nah, ditempatkanlah saya di situ. Ternyata begitu saya ditempatkan di situ, ada juga sih yang berkaitan dengan hukum lah, karena saya juga diminta untuk melakukan revisi beberapa aturan-aturan yang ada di HC.
Nah, di samping itu juga saya juga melakukan uh, mencoba ya membuat perencanaan SDM gitu seperti apa. Ternyata menarik gitu ya, sangat menarik. Dan dulu itu kalau nggak salah dulu ada majalah Angkasa ya, Angkasa Pura 1 kalau nggak salah ya. Nah, justru yang banyak saya buat tulisan di majalah Angkasa itu bukan masalah hukum, malah ya masalah SDM semua gitu. Oke. Jadi itulah awal mulanya kenapa kecemplung di bidang SDM gitu loh. Karena saya selalu pengen mencoba dapat satu experience, terus dapat satu ilmu yang baru gitu ya, pengetahuan yang baru. Sehingga ya boleh dibilang ya modal nekat juga nih. Tapi ya syukur alhamdulillah kalau memang kita kita punya keinginan yang besar, kemudian juga keinginan untuk belajar ya bisa juga ternyata gitu ya, bisa juga. Akhirnya ilmu hukumnya sih nggak luntur ya, ilmu hukumnya tetap ada karena di dalam pekerjaan sehari-hari pun kita di bidang apapun pasti selalu bersentuhan sama yang namanya perjanjian ya, kemudian namanya ada permasalahan yang impactnya juga ke hukum. Nah kalau sudah impact ke hukum kan ya saya punya basic lah ya, karena saya sekolah di bidang hukum. Itu di ini Pak Heri ya, di penempatan pertama ya, di Jakarta. Perencanaan dan diklat personil. Tapi saya di perencanaan personilnya. Berarti di head office Pak Jem ya, di kantor pusat. Termasuk dulu yang menyusun misalnya perencanaan kebutuhan SDM. Jadi saya dulu memetakan SDM-nya Angkasa Pura 1 gitu ya. Jadi mulai dari pendidikan gitu. Ternyata dulu itu ya sarjananya itu sedikit ya, lebih banyak pendidikan, paling banyak SMA sama SMP pada saat itu. Termasuk juga ya membuat rotasi pejabat pada saat itu. Ngeri juga Pak Jem ya? Sangat ngeri juga gitu loh. Ngeri ya. Nah, memang pada saat menyusun itu juga ada kejadian lucu ya. Kejadian lucunya itu saya nggak pernah masukin nama saya. Oh gitu. Malah nama orang yang dimasukin ya? Ya kan nggak enak kita nyusun terus kita masukin nama kita kan gitu loh. Nah, tapi akhirnya juga ya karena ya direksi melakukan evaluasi ya, kemudian atasan saya juga melakukan evaluasi. Ya akhirnya saya masukin nama saya. Tapi nama saya masukin nomor 3. Diminta naikin lagi nomor 1, nomor 2. Ya, terus sampai nomor 1. Ternyata memang calon jadi gitu kali ya. Oh ya. Calon jadi. Tapi saya nggak pernah masukin nama saya karena saya merasa bahwa masih ada senior saya yang ya harusnya dikasih kesempatan ya seperti itu. Nah gitu Pak Yudi, itulah kenapa saya tidak sesuai dengan bidang ya. Orang bilang ini orang legal kok tidak sesuai dengan bidang gitu. Nah terus sudah gitu Pak Heri, kan tadi nomor 3 ternyata calon jadi ya Pak Heri ya. Terus calon jadinya itu pertama kali jabat di mana Pak Heri? Calon jadinya itu pertama kali jabat di Manado. Manado ya. Berarti jauh juga ya dari Jakarta ke Manado. Tapi saya kan kuliah di sana, jadi karakter orang sana kan saya tahu. Oke. Dan jabatan saya itu Kadin Tata Usaha dan Personalia. Tapi di dalamnya ada pengadaan, ada data dan laporan. Wah lengkap lah. Jadi ada 4 unit digabung jadi 1. Bayangin aja tuh kerjaan saya seperti apa gitu. Termasuk protokol di dalam kan gitu. Wah itu ya saya ini sebetulnya basicnya orangnya pemalu. Bener asli. Nggak berani tampil di depan gitu. Kemudian selalu merasa bisa nggak saya gitu loh. Gitu. Saya orangnya seperti itu dulu gitu. Nah tapi ya karena tuntutan pekerjaan ya, apalagi kita waktu di Manado itu kan saya sebagai Kadin TU Personalia membawa protokol, harus bergaul sama orang sana sini, kemudian juga menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan personil kan gitu. Ya akhirnya ya saya harus terbiasa dengan itu, terbiasa berinteraksi sama orang. Padahal saya orangnya sebenarnya tertutup. Saya kalau kerja sendiri lebih nyaman dulu gitu. Makanya waktu di perencanaan dan diklat itu kan kalau kita membuat rotasi mutasinya pejabat itu kan sendiri Pak.
sampai malam saya Pak Yudi ngetik-ngetik sendiri gitu. Berarti nunggu orang pada pulang ya, Pak Heri ya? Betul. Udah sepi kantor, tinggal Betul. sendirian baru kita ketik ya? Betul. Terus pakai komputer Garuda. Jadi Apa itu, bayangin, Pak? komputer Komputer Garuda Garuda itu apa? itu komputer zaman dulu. Oh, Wah, terus pakai disket. Bayangin aja kalau misalnya ya disketnya berjamur, besok pagi dibuka udah nggak ada datanya, nah, udah hilang datanya gitu. Bayangin aja itu, ketik lagi dari awal. Berarti kan kita harus punya catatan tuh orang-orang. Bayangkan kalau kita nyusun rencana mutasi itu banyak, bayangkan aja berapa banyak itu catatan kita yang harus kita penuhi. Tapi kan kita pun punya daftar nominatif ya dulu ya. Jadi kita udah tandain orangnya. Ini ke sini. Jadi ya terpaksa harus ngetik lagi. Apalagi kalau ngeprint pakai dot matrix, nunggunya berapa lama itu? dot matrix itu yang tret itu ya? Tret. Bayangin aja nungguin sampai kapan. Itu satu kampung kedengeran semua makanya kita malam kan, nggak ada orang yang lihat, kita malam. Jadi biasa sampai jam 10 malam gitu selesai. Di Kemayoran, di kantor yang lama Angkasa Pura I. Iya. Jadi itu seru lah. Nah, saya mau cerita bahwa ya waktu di Manado itu ya itu tantangannya seperti itu ya. Saya begitu turun harus berinteraksi sama orang banyak dan banyak persoalan-persoalan SDM yang saya harus selesain. Ya belum lagi persoalan dengan sesama rekan kerja ya. Dulu sih namanya, kalau sekarang manajer, dulu namanya kepala dinas ya. Kepala dinas ya. Kita kepala dinas keren dulu, pakai dasi. Oh. Ya, tapi pakai Honda Win, jadi persis kayak Sidul. Nah, bawa tas kayak Sidul, film Sidul itu. Jadi bawa tas. Ya, kalau kita ke kantornya orang, dia dianggap orang asuransi yang datang menawarin sesuatu, gitu loh. Jadi gitu sahabat Beli Airport, dulu tuh Kadin namanya. Jadi Kadin itu pakai dasi warna biru Angkasa Pura itu, terus udah gitu ya pakai Honda Win itu. Iya, Honda Win. Jadi teman-teman sahabat Beli Airport coba bayangin sendiri gimana seperti pejabat zaman dulunya Angkasa Pura ya gitu. Betul. Seru itu, dan lucu. Setelah dari Manado, Pak Heri, terus milestone beralih kemana, Pak JM? Saya setelah dari Manado itu saya pindah ke Makassar. Jadi di Makassar itu memang ya dulu banyak kejadian PP 10 ya, tahu lah ya PP 10 gitu. Makanya waktu itu nyari orang ya di Makassar itu harus orang yang punya nyali ya. Carilah yang punya nyali. Ini siapa sih yang punya nyali itu? Yang ya bukan punya nyali sih sebetulnya ya. Jadi orang yang tahu budaya Makassar itu kayak apa. Nah, waktu itu ditawarin lah saya gitu kan ya. Saya juga sih mau karena keluarga saya kebetulan di home base di Makassar. Jadi ditawarin, tapi satu catatannya, saya harus turun kelas jabatan. Bayangkan waktu itu turun kelas jabatan ya turun gaji lah ya. Iya. Ya, tapi yang nilai poin plusnya ya karena saya ketemu sama keluarga kan. Jadi saya bilang ya udah saya balik ke Makassar lah. Ya PR pertama saya di Makassar yaitu nyelesain semua kasus PP 10. Jadi udah numpuk ya, Pak Heri ya. PP 10 itu ya. Tapi ya saya bersyukur bahwa setelah saya di sana PP 10-nya selesai. Gitu ya. Nah, ternyata ada treatmentnya gitu loh. Ada trik khusus ya? Ada ya. Ya kan? Kalau dia ada selingkuhannya, kita panggil yang selingkuhannya sama keluarganya kan. Ya. Terus saya tanya lah sama ibunya, ibu benar-benar nih mau proses si suaminya kan gitu. Oh iya Pak, oke. Kalau suaminya diproses, saya proses pecat loh. Saya diberhentiin loh. Ini aturannya seperti ini, ya kan? Nah, saya tanya suaminya, kamu udah siap diberhentikan dari Angkasa Pura kan? Gitu. Kamu sudah siap cari kerja, kamu harus hidupin istri kamu sama ya selingkuhannya kan? Gitu. Kalau sudah siap sih nggak apa-apa, karena ya kalau agama sih diizinin ya agama, tapi bukan selingkuh ya, kawin ya. Ya mungkin dia kawin ya di bawah tangan kali kan ya atau apa. Nah, saya panggil sekeluarganya. Kadang ya karena banyak kasus ya, kadang yang datang itu ya ada yang cucunya datang. Jadi ruang rapat itu sebelah sini ya istri simpanannya, sebelah kanan itu keluarganya semua gitu loh. Tapi saya itu bisa damaiin. Mereka bisa pulang dengan damai gitu loh.
dan ya laporan nggak ada lagi. Ya. Yang paling penting kan laporan kan. Betul. Kalau kita di HC kan ya kalau ada laporan kita tindak lanjuti, tidak Betul, ada laporan betul, kan ya. tidak kita tindak lanjuti. Ya. Nah setelah itu habislah kasus itu ya, habis kasus PP10. Tapi waktu itu di Makassar juga ada kasus yang sampai ke PT UN ya. Ya saya juga bersyukur bahwa ilmu saya kepake itu. Legalnya kepakai SH-nya Pak. Ya, karena saya ditunjuk untuk mewakili perusahaan. Jadi saya sebagai pengacaranya perusahaan pada saat. Padahal saya nggak punya sertifikat sebagai pengacara loh waktu itu. Beracara berarti Pak? Nah, saya beracara di pengadilan. Beracara, ya. Saya juga bingung. Nah itu, saya udah lama nggak pernah ke pengadilan, ya pengadilan Tun. Tiba-tiba saya disuruh beracara. Wah itu seru itu. Ini habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Nah itu saya bertanya-tanya. Habis ini saya ngapain ya? Habis ini, kan saya harus memori saya kan kembali kayak waktu saya kuliah dulu praktek. Betul. Seperti apa. Lah saya waktu itu sih saya bilang sama atasan saya, Pak, mohon maaf nih. Kalau ngelihat, karena saya udah masuk di pertengahan, tapi saya ngelihat kasus kita ini kalah di tingkat pertama. Tapi tingkat banding nanti saya yang bikin memori bandingnya dan segala macam. Nah kita menang. Itu kasus ya sama kasus PP10 ya, juga ya. Betul. Ya. Tapi selesai. Nah makanya kalau dibilang saya ilmu hukumnya nggak kepake juga ternyata. Ya. Jadi pada saat itu aja, setelah itu nggak lagi gitu, nggak kepake lagi gitu loh. Nah pindah ke Makassar lah saya sebagai kadin personalia pada saat itu. Dan di sana juga ada banyak masalah. Karena di sana ya ada yang bawa badi ya dulu. Oh iya. Ada yang bawa parang ya kan. Tapi selesai. Saya selesai. Jadi kalau emosi itu ya Pak ya. Iya. Wah, boleh tanya teman-teman dulu itu. Jadi ada ya saya nggak mau cerita lah. Tapi ada seseorang waktu itu karena udah almarhum yang nggak enak gitu. Jadi ya kalau emosi ya parang dia bawa parang. Bawa parang bawa kayak ya zaman-zaman dulu itu dibawa ke tas, bawa ke belakang. Wah bayangin aja tuh. Kalau saya ngumpet kali Pak. Nah, iya, makanya. Nah itu waktu saya jadi kadif ya, mohon maaf ya, waktu saya jadi kepala divisi manajer ya itu ada di bawah saya kan itu waktu itu ya kayak senior manager sekarang. Bukan senior manager ya, Asmen ya, asisten manager. Ya itu gak berani ngumpet ya, paling kalau ada yang ngamuk yang diteleponin saya, Pak itu ngamuk loh Pak. Bapak selesain loh Pak. Ya terpaksa saya harus selesain gitu. Ya kan gak enak kan di kantor ini kan kita berusaha menciptakan suasana yang kondusif, nyaman kerja. Betul. Saya kadang nasihatin aja, saya bilang kalau sama mereka itu, kalau yang bawa badi saya bilang mulai besok kamu gak usah bawa pulpen, bawa badi aja. Nah, kalau yang bawa parang ngamuk-ngamuk kan kadang bilang nggak ada laki-laki di sini. Saya bilang besok kamu ngulangin lagi deh, nggak ada laki-laki sini. Saya yakin bahwa Anda itu nggak keluar dalam keadaan hidup di sini. Karena pasti yang tersinggung semua laki-laki yang ada di ruangan itu. Jadi itu semua selesai lah ya. Saya melakukan pendekatan juga, approach juga gitu ya. Dulu juga tekanan sosial lingkungan sekitar juga besar ya. Jadi waktu saya dipercaya, saya itu lompat pagar dulu. Oke. Lompat pagar gimana? Pak Yudi tahu nggak kenapa saya lompat pagar? Saya dari kadin menjadi kadif. Iya. Karena ya itu tadi, ternyata dulu kasih itu nggak ada yang mau ke Makassar. Karena ya itu dengar cerita ada yang bawa parang, ada yang bawa badi, ya kan? Lah dianggapnya saya bisa nanganin itu, ya lompat pagar lah saya jadi kadin, jadi kadif waktu itu. Jadi ya saya juga bersyukur ya, takdirnya saya jadi kadif nih karena bisa menyelesaikan masalah-masalah itu ya. Jadi ya ternyata ya kalau kita kerja dengan ya serius dan tanggung jawab dan setiap masalah bisa kita selesaikan, ternyata kita dapat nilai poin plus ya di kita ya. Ya terlepas itu bahwa Pak Heri bisa karena di daerah sana tidak, tapi itu kalau ada masalah bisa kita selesaikan dengan baik, ya ada manfaat yang kita dapat. Karena contoh misalnya kita menyelesaikan masalah keluarganya, rumah tangganya orang, berarti kan kita menyelamatkan rumah tangga orang, ya kan? Nah itu kan berbalik juga menjadi pahala buat kita, gitu kan? Dan karir kita juga bisa mulus ya, karena kita punya niat memang membantu gitu, bukan mencari panggung. Saya nggak pernah mencari panggung, karena panggung itu sudah ada, ya kan? Tinggal kapan kita berdiri di atas panggung itu kan, gitu. Betul Bapak. Gitu. Nah setelah dari Makassar
Bapak. Terus udah gitu kan ke Jakarta ya, Iya. sebagai VP ya. Iya. Pada saat itu deputi direktur ya. Iya. Terus udah gitu berkarir banyak di kantor pusat, Iya. geser ke rekrutmen ya, kepala Iya. biro. Iya. Pak Heri ya, kepala biro pengadaan. Terus setelah kepala biro pengadaan kemana Pak Heri? Jadi saya itu waktu VP ya, Iya. sebetulnya kan waktu VP itu karena saya kan lama jadi Kadif manajer POM 7 tahun, bayangin. 7 tahun Iya. di Makassar. Dan saya sudah hafal itu kerjaan itu. Hari ini kerja ini, besok kerja ini, besok kerja ini. Nah, begitu jadi VP di Jakarta, VP administrasi ya 3 bulan aja kalau nggak salah waktu itu saya. Terus saya dikasih ke kepala biro pengadaan. Nah ini ya, kepala biro pengadaan kan hal yang baru juga buat saya kan. Iya. Karena merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi ya enak juga sih dapat tantangan baru lagi kan gitu loh. Ya walaupun saya di belakangan hari saya hair lagi di situ kan gitu loh. Tapi pada saat saya di situ ya saya bersyukur bahwa saya dapat dukungan dari teman-teman semua ya. Karena di pengadaan itu kita tahu ya, pengadaan itu ya tingkat resikonya itu akan tinggi gitu loh. Betul. Jadi ya kita salah mutusin sesuatu itu kan bisa berbalik ke kita gitu ya. Tapi kalau kita teamwork, sekali lagi saya bilang kita teamwork, kita satu visi ya kan, sama teman-teman, satu komitmen yang paling penting ya. Kalau kita itu kan satu komitmen. Kalau satu komitmen kan berarti geraknya, langkahnya itu sama ya. Komandonya itu nggak ada komando yang lain. Komandonya satu kan kalau gitu. Jadi ya banyak hal yang rumusan-rumusan kebijakan-kebijakan yang bisa kita selesaiin pada saat itu. Pada saat saya di procurement ya. Ya terlepas banyak cerita yang pasti ya, pasti ceritanya banyak ya. Apalagi di procurement tuh. Iya, banyak ceritanya. Mumet kali ya. Mumet. Jadi banyak ya titipan dan segala macam. Tapi itu sih bagi saya ya, itu hal yang ya lumrah lah ya. Hal lumrah yang kita hadapin kan gitu loh. Kalau secara ketentuan ya tidak lumrah kan. Tapi kalau itu hal lumrah yang kita hadapin seperti itu gitu loh. Jadi wah ini pejabat ini kok gini ya, memang dia pada saat itu dimintain tolong sama orang yang mau nggak mau dia sebagai ya pejabat ya pengen bantu juga temennya kali ya. Tapi ya hal yang lumrah. Tapi yang penting bagi saya ya kita mendudukkan gini, jangan menzolimi orang deh. Jangan sekali-sekali kita menzolimi orang gitu ya. Jadi kalau kita melakukan tender ya tender terbuka aja apa adanya. Kalau dia kurang dan segala macam kita kan sudah bantu dia. Tapi kalau begitu dia masuk di biddingnya kemudian dia kalah ya itu udah resiko dari tender kan, resikonya dia kan. Ya sama yang berbisnis ya, kalau kita nggak dapat marketnya, pasarnya orang lain yang dapat ya itu resiko bisnis. Berarti tetap mengedepankan GCG ya Pak Heri ya, GCG-nya jalan ya. GCG-nya jalan pasti gitu loh. Jadi walaupun kita mengakomodir, tapi GCG-nya yang jalan. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan proses kita itu aja. Jadi saya selalu waktu di procurement ngajak teman-teman itu ya. Dan saya bersyukur teman-teman saya itu pada saat itu ya semua juga bagus ya pada saat saya di sana bersama berinteraksi sama mereka. Ya walaupun dulu kan awal pertama kali saya di biro pengadaan kan askaro saya sudah habis semua itu, tinggal Pak Tri saja. Yang dua sudah almarhum itu, Pak Cahyo sama Pak almarhum Pak Torkis. Itu Pak Yudit. Jadi tantangannya berat waktu di biro pengadaan. Apalagi saya baru belajar lagi biro pengadaan pada saat itu ya. Tapi ya itu tadi dengan niat kita, dengan kemauan kita, ya pasti bisa, kita pasti bisa gitu. Karena gini, perusahaan Angkasa Pura I itu secara perencanaan pelatihannya itu bagus ya. Jadi kita banyak dibekalin ya. Jadi kalau dulu itu ada finance for non finance, ya kan? Jadi orang-orang di teman-teman di teknik di mana itu ya tahu juga mengenai finance itu seperti apa gitu kan. Nah ini juga menjadi ada saya ya, ada pengetahuan dikit saya itu nanti pada saat nanti saya setelah menjabat menjadi GM dan segala macam, itu manfaatnya banyak itu. Jadi AP1 saya pikir ya membekali SDM-nya juga sudah bagus kan. Tinggal ya kalau pengembangan diri itu kan bukan bergantung pada perusahaan, bergantung pada
kita gitu kan Yeah. ya. Apakah kita mau mengembangkan diri kita? Apakah kita mau mempelajari apa yang ilmu yang kita sudah dapat, kita mau mempelajari lebih dalam lagi? Nah, itu kan balik ke kita gitu. Nah, setelah dari rekrutmen itu melanjut sebagai apa, Pak Heri? Saya waktu itu diminta menjadi GM di Manado. Oh, ini GM pertama kali berarti ya, Ya. Pak Heri ya? GM pertama kali di Manado ya. Yang serunya itu kan pada saat itu kan GM Airnav itu masih gabung ya. Ya. Jadi saya membawahi juga ya traffic controller lah yang ada di Manado pada saat itu. Ya, saya ingat dulu kasus yang pertama itu bahwa saya harus mengeluarkan notem gitu. Jadi notice to airman ya. Nah, pada saat itu kan saya juga masih buta tuh apa itu Airnav itu dulu teman-teman di tower itu apa sih kerjanya? Notem itu apa Pak Heri? Biar teman-teman sahabat notem Bali Airport itu, tuh ya, paham tuh notem. Penyampaian kepada kepada pilot. Oke. Jadi notam itu notice to airman ya. Jadi pemberitahuan kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang harus dipublish ya. Supaya pilot itu jadi tahu. Nah, pada saat itu di Manado itu kita harus mengeluarkan notam yang berkaitan dengan semua peralatan alat bantu navigasi kita overdue. Jadi jatuh tempo gitu, kalibrasinya jatuh tempo. Nah, itu kan berat. Kalau saya nyatakan bahwa semua overdue, semua unserviceable, berarti alat bantunya Manado itu kan bandaranya kayak Kuali ya, masuknya susah ya, banyak. Di antara gunung itu ya, Bukit ya. Pak Heri ya. Ya. Nah, saya keluarin lah itu. Yes. Akhirnya pesawat dari Garuda dari Makassar tidak terbang itu ke mana, ke Manado. Akhirnya seru itu. Sampai dulu mohon maaf direksi kita itu Pak Heri cabut tuh notamnya. Pak, yang sebenarnya kan nah ini satu lagi pelajaran ya. Saya pada saat itu saya bilang, Pak, saya kan hanya menyampaikan raw data ke notof itu ya. Jadi notam office yang ada di Kementerian Perhubungan pada saat itu. Yang mengeluarkan itu mempublish bukan saya. Jadi yang bisa narik itu adalah ya dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang narik notamnya kan gitu loh. Tapi kalau kita nggak notamkan pada saat itu, semua pesawat semua peralatan navigasi kita itu kita nggak tahu sampai sejauh mana performansnya dia. Secara ground check itu oke, tapi kan ini kan pilot dari atas nih, ya kan? Apakah juga secara pilot itu juga sama kan dengan ground checknya? Ya akhirnya pesawat kalibrasi turun gitu. Nah, karena gini, kalau kejadian sesuatu yang kena itu impactnya kepada kita sebagai penyelenggara bandara. Jadi ya saya di situ tuh saya jadi belajar banyak mengenai, sekali lagi saya itu bersyukur saya jadi belajar banyak mengenai operasi gitu, yang kaitan dengan LLP. Nah, kalau kaitan dengan security di sana asik juga itu di Manado. Jadi pada saat saya masuk di sana sebagai GM itu luar biasa cobaannya itu ya. Jadi yang pertama, saya waktu pertama kali ternyata para security itu nggak kenal saya. Jadi saya waktu sore-sore saya datang ke bandara, saya lihat loh kok bandaranya tutup nih, padahal masih ada penerbangan nih jam 7 nih, ya kan? Saya tanyalah sama security-nya, Pak, ini kok kenapa ditutup? Kan kita kan mau check-in, enggak, masih tutup bandaranya. Loh, bandara kok tutup? Bandara ini kan setahu saya operating hours-nya belum tutup kan. Nanti jam 9 kalau nggak salah waktu itu tutup. Kenapa sekarang ditutup? Nah, terus saya waktu itu saya telepon lah manajer operasinya. Saya bilang sama manajer operasinya, Bas, ini kenapa bandara tutup? Oh enggak Pak JM, buka katanya. Loh kok ini tutup pintunya kan? Bapak di mana? Lah saya ini di terminal nih, mau masuk mengecek nggak bisa masuk gitu. Mereka lagi ya teman-teman itu biasa lah ya, security mungkin lagi istirahat atau apa ya. Lari lah manajernya itu ke terminal. Begitu ngeliat, nanya lah saya di railing itu kayak penumpang, sama-sama penumpang duduk berdiri kan gitu.
Terus nanyalah sama si security-nya, itu lihat Pak GM nggak? Oh, enggak katanya, nggak ada katanya. Ya. Terus karena manajernya itu penasaran, ya nyari saya, ya ketemulah saya di railing sama penumpang lain gitu lagi nunggu gitu kan. Lah itu Pak GM, wah itu security pada kabur semua, pada sakit perut ya, hilang semua di situ, diganti sama yang unit yang lain. Jadi rupanya ya memang kita harus, ya itu pelajarannya bahwa kita harus selalu melakukan cek dan recek kesiapan fasilitas kita. Jadi itu mantap. Itu pelajaran yang kedua, bahwa ternyata kalau pelayanan itu kita harus turun. Jadi harus cek dan recheck. Sehingga kita bisa dapat gambaran bahwa di lapangan itu seperti apa sih kondisi pelayanan. Mungkin teman-teman itu hilaf atau apa, itu yang harus kita beritahukan. Nah, Pak Heri, habis itu setelah dari Manado ini kan banyak lagi nih perjalanan Bapak nih ya. Menjadi GM di Balikpapan juga ada juga, terus pernah menjadi direktur anak perusahaan ya Pak GM ya. Nah, dengan banyaknya perjalanan karir Bapak nih, yang paling berkesan tuh yang mana Pak GM? Saya selalu menganggap bahwa seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada saya gitu kan ya, itu semuanya berkesan gitu. Karena ya berbeda ya, pasti berbeda kondisi, berbeda situasi gitu kan ya, dan selalu semuanya berkesan bagi saya gitu loh. Jadi saya tidak menganggap bahwa enakan di sini, nyamanan di sini, enggak. Semua itu jabatan itu nyaman gitu ya. Semua itu kalau kita dikasih tanggung jawab, kewenangan, ya itu harus saya tunaikan itu loh Pak. Harus saya jalanin gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Contoh misalnya, ya mohon maaf ini kalau kita cerita, kalau disuruh milih milih kemarin itu antara balik lagi jadi GM di Ngurah Rai atau di anak perusahaan, saya lebih milih anak perusahaan. Oh gitu Pak. Ya karena gajinya lebih tinggi. Gajinya lebih tinggi. Ya kalau GM itu kan tanggung jawabnya lebih berat kan ya. Betul. Tapi sekali lagi, karena kepercayaan itu diberikan kepada saya gitu kan Pak ya. Jadi saya tidak melihat lagi bahwa wah ini saya nggak mau dong ini. Bukan itu yang saya cari materi. Bukan materi yang saya cari. Adalah kepercayaan yang saya cari. Karena kepercayaan itu susah itu Pak Yudi. Jadi hairnya 2 kali Pak ya, dua posisi ya. Iya di sini. Di VP Procurement hair, di GM Ngurah Rai Bali hair juga 2 kali ya. Juga mantap 2 kali. Luar biasa. Dengan posisi yang sama-sama ada tantangannya. Kalau di Bali ada tantangannya. Di procurement juga dulu ada. Jadi Pak, kalau di Bali ini tantangannya ya sama-sama ada mau event kan, event internasional. Kalau dulu APEC. Kalau ini sekarang kan G20 ya, persiapan. Terus yang justru malah saya lebih banyak tantangannya itu adalah ya ini, yang yang kedua ini. Karena kita masuk masa pandemi kan ya, masa susah. Kita harus siapin protokol kesehatan seperti apa di lapangan, ya kan. Berarti kan kita ya kerjanya agak berat ya, dengan traffic yang semakin turun. Belum lagi kan cost leadership kan ya. Ya kan, gimana ngelola anggarannya, cabang seperti apa, mengendalikannya kan gitu. Di samping itu pelayanan nggak boleh berkurang kan gitu. Itu Pak Yudi itu. Nah, Bapak tadi cerita cost leadership seperti itu kan, kita mengalami pandemi nih. Ngurah Rai ini ya semualah proses bisnis Angkasa Pura ini mengalami penurunan pada saat pandemi 2020 sampai 2022 nih Pak Jem. Nah, pada saat 2022 ini kan kita di TW2 ini kita udah mulai nanjak nih. Traffic mulai banyak, pack-ship mulai banyak. Nah, langkah-langkah apa Pak Denpasar kita ambil nih untuk kita bisa kembali seperti sebelum masa pandemi Pak? Jadi apa yang kita coba raih untuk pendapatan kita bisa kembali lagi berjaya gitu loh Bapak ya? Kalau kita melihat ya, kalau sekarang juga kan airline juga kesulitan ya. Jadi ya traffic tetap tumbuh ya, tapi juga kita tahu bahwa airline juga kena impact-nya ya. Jadi mereka juga mengoperasikan pesawat juga terbatas, sementara demand penumpang juga tinggi kan gitu loh. Nah, kalau dari sisi kita sebenarnya adalah tantangan yang paling berat itu adalah menyiapkan bandara, kesiapan bandara. Gitu loh. Jadi kesiapan bandara itu mulai dari sisi pelayanan, ya kan.
kemudian juga dari sisi operasional kita, fasilitas kita, dan yang paling penting adalah kalau saya sih ya yang terkait dengan terkait dengan revenue itu adalah tenan itu loh Pak. Ya. Tenan itu kan juga kena imbas ya kemarin. Betul. Tapi kan itu juga sumber pendapatan kita kan yang harus kita segera operasionalkan kan ya. Jadi itu kan kalau sekarang kan misalnya kayak di internasional ternyata masih ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan tenan internasional. Sementara penerbangan internasional itu juga kan sudah mulai tumbuh kan ya. Jadi ya saya pikir sih ya teman-teman juga sudah berusaha semaksimal mungkin kan. Karena kita juga ya ini memang si malakama ya. Si malakamanya itu satu sisi karena kondisi pandemi sehingga pada saat tender itu ya tidak sesuai dengan ya prediksi traffic kan ya. Betul. Jadi tenan juga mikir kan pada saat karena kita selalu memforecast bahwa pandemi ini segera berlalu. Tapi kan tahun 2020 traffic nggak balik kan, tahun 2021 juga sama. Nah kita bersyukur bahwa tahun 2022 ini traffic sudah mulai kembali kan. Nah ini tantangannya teman-teman ke depan ini saya pikir yaitu mempersiapkan fasilitas layanan itu supaya bisa segera beroperasi dan bisa maksimal kita gitu loh. Alat produksi kita bisa kita maksimalkan lagi gitu loh. Jadi kita bayangan saya sih yang ngejar yang 2019 lah. Ya pada saat itu kan memang kita di Ngurah Rai ini kan masuk di Januari Februari, wah kita itu udah memprediksikan wah ini kita kerja setengah tahunan aja nih kalau traffic seperti ini. Betul. Ya kan kita udah bisa capai target kinerja kita, tapi ternyata kan tidak gitu. Tapi gini, dengan pandemi ini juga kan mengajarkan kita satu benar-benar kita memanfaatkan cost kita ya seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga kita bisa dapat margin pendapatan yang bisa lebih tinggi kan gitu. Itu yang mengajarkan kita. Kalau dulu kan tidak. Kalau cost itu nggak dikontrol, nggak kekontrol kan ya. Kita nggak pernah cari metode yang lain lebih efisien itu seperti apa sih? Ya biasalah orang kalau banyak duit kan. Ya kan orang kalau banyak duit berapa sih harganya? Oh ini bayar kan? Bayar. Nah, sekarang kan nggak bisa seperti itu kan ya. Kita memang harus memperhitungkan gitu loh. Benefit apa yang bisa kita dapat dengan cost sekian kan gitu. Betul. Nah, kalau dulu bahasanya dompet kita nggak berseri ya? Nggak berseri anunya, duitnya nggak berseri. Sekarang terbatas ya? Sekarang udah berseri. Udah berseri seret lagi, dicabutnya susah lagi kan gitu. Iya. Gitu Pak Yudi. Jadi memang ya dengan pandemi ini banyak belajar kita ya, belajar kita. Nah teman-teman juga ya apalagi Pak Yudi yang muda-muda dan yang lain juga ya, memang harus belajar dari kondisi pandemi kemarin gitu. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Dirut gitu ya, Pak Dirut kita ya Pak Faik, bahwa ya seorang pelaut yang handal itu tidak dalam keadaan normal, tapi pada saat ada keadaan yang dia berhadapan sama ombak besar, bagaimana dia bisa mengendalikan kapalnya itu untuk melewati badai itu. Itu benar itu, bagi saya itu benar. Jadi bukan sekedar disampaikan seperti itu, enggak, tapi itu benar kalau kita resapin dan kita benar-benar kita jalankan di lapangan, itu benar gitu. Siap. Nah, ini tim kreatif kita nih, Pak JM. Ada dokumen kita satu nih. Nanti kita tunjukin. Ini seperti agenda apa ya? Silakan teman-teman ditampilkan. Nah, ini Pak Heri, Pak JM nih. Di sini lagi ada kegiatan nih, kayaknya di Terminal Internasional kita ya, Pak JM ya. Ada lagi nggak teman-teman foto berikutnya? Ini sama Pak Gubernur ya pada saat itu ya, ada Pak Gubernur. Oh iya benar, ini Pak Dirut kita ya, ada Pak Faik ini pada saat mau dibuka ya, pada saat mau dibuka internasional ya pada saat itu. Oke, oh jadi ini persiapan pada saat mau pembukaan internasional ya, Pak JM ya. Jadi betapa teman-teman merencanakan simulasi seperti apa, kemudian akhirnya, nah ini kita bisa meyakinkan, sekali lagi kita bisa meyakinkan pemerintah bahwa kita siap. Jadi ini pelajaran yang mahal sebetulnya yang kita dapat.
Jadi bandara ini harus selalu siap. Dalam momen apapun, dalam kondisi apapun, kita harus siap. Jadi kalau saya itu ya, saya dapat pelajaran dari kepala cabang saya dulu, bahwa kita itu 2 kali 24 jam kita harus menguasain medan kita. Jadi di bayangan kita membuat simulasi di bandara seperti apa, kita harus punya nih. Oh, bandara kita tuh kalau nanti traffic sekian tumbuh, oh simulasinya seperti ini. Nah, saya bersyukur teman-teman di sini ya ritmenya sama gitu. Jadi kita bisa ya di lapangan bisa bekerja bareng dan bisa meyakinkan pemerintah bahwa Bali Airport itu siap. Dan aman ya. Aman. Termasuk kemarin menciptakan BIRD itu. Itu kan BIRD itu hanya 1 malam kita ciptakan. Ya ada Pak Rifki yang jago IT lah. Kemudian dibantu teman-teman membuat SOP yang baik gitu ya. Akhirnya SOP kita bisa kita publish. Kita publishnya ke Pak Gubernur. Kita waktu itu saya bangga bahwa saya itu satu-satunya yang bisa mempresentasikan di hadapan stakeholder Bali mengenai kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Akhirnya SOP-nya itu dipakai besoknya sama instansi yang lain. Itu kebanggaan kita lah ya. Jadi ya itu tadi lah, baliklah bahwa dalam keadaan ombak yang besar, ya kan, kita bisa mengarungi mengarungi lautan dengan badai itu dengan baik, dengan kita prepare cara penanganannya seperti apa, sampai worst skenario-nya kayak apa kita sudah siapkan. Ini tuh yang persiapan pembukaan internasional sampai kita ada viral 13 kali simulasi itu ya. Iya, benar. Pak JM ya. Benar. Nah, jadi sahabat Bali Airport nih dalam rangka kesiapan pembukaan internasional Bali Airport ini ternyata teman-teman sudah prepare sebanyak 13 kali melakukan simulasi. Jadi ini dalam persiapan teknologi infrastrukturnya juga kita terapkan untuk penerimaan tamu-tamu wisatawan asing yang datang ke Bali di Pulau Dewata ini. Seperti itu ya Pak Jem? Iya, betul sekali, benar. Benar. Jadi memang kita akhirnya Bandara Ngurah Rai ini jadi siap ya. Jadi siap. Dan menjadi patokan bandara lain ya akhirnya. Iya. Ya ini kan kerjaan tim yang sungguh sangat luar biasa ya. Tim Ngurah Rai ini sungguh sangat luar biasa teman-teman. Nah, bicara dengan tim Pak Jam ya. Nah, ada langkah-langkah khusus nggak Pak Jam, apa gimana sih membentuk teamwork sama tim yang handal itu seperti apa Pak? Ada kiat-kiat nggak, mungkin bisa dibagikan ke kita, di share di sini? Jadi kalau kita tim itu pasti ada plus minus ya. Siap. Pasti ada plus minus. Kita nggak bisa bilang oh si A ini sama dengan si B. Nggak, plus minus ada. Tipe karakternya pun berbeda mereka. Nah, kita harus tahu cara treatmentnya dia gitu. Dan di kita itu kan organisasi ya. Jadi ada berjenjang, ada di bawahnya kan itu. Ya semuanya kita ya berdayakan gitu. Saya kalau nggak bisa berdayakan senior manajernya, ya berarti saya harus ke manajernya, ya kan? Manajernya harus jalan. Kalau manajernya nggak jalan, ya saya harus ke staffnya. Jadi semuanya itu harus bergerak. Jadi ibaratnya mesin ya semua harus bergerak. Nggak boleh satu roda nggak bergerak kan? Kalau bayangin aja, kalau satu roda nggak bergerak, kira-kira ada yang rusak nggak? Bisa rusak semuanya kan? Bisa rusak semuanya. Jadi saya selalu melihat tipe karakternya si tim saya ini seperti apa. Secara individu seperti apa. Yang pertama saya lihat dulu tanggung jawabnya dia seperti apa. Terhadap pekerjaannya tanggung jawabnya kayak apa. Nah baru nanti saya ya cara memperlakukannya itu. Kan unik kita ini. Berhadapan sama si ini unik, berhadapan sama si ini unik, berhadapan sama si ini unik kan. Berarti treatmentnya berbeda-beda ya Pak Jam ya? Makanya saya kenapa saya membuat weekly setiap minggu. Setiap Senin ya. Setiap Senin. Ya. Nah di weekly itulah juga saya pengen tahu juga teman-teman itu. Dia kadang kalau ditanya, ya misalnya Pak Yudi punya masalah, nggak ada masalah. Padahal ada masalah gitu, karena ya mungkin dia responsibility-nya ya masih harus ditingkatkan kali ya, karena dia nggak turun ke bawah, ngelihat, ngecek, apakah saya udah semua tanggung jawab saya udah saya jalanin, tugas saya sudah saya jalanin. Karena kan orang itu tidak harus menunggu kan.
Betul. Kalau sekarang sih ya kita jangan menunggu, kita harus jemput bola gitu. Sehingga kita bisa tahu permasalahan di luar itu apa. Saya suka bilang bahwa kita jangan menunggu sampai ada orang komplain. Justru kita harus lebih dulu gitu. Kalau ada yang kurang harus segera kita perbaiki. Makanya saya selalu, kenapa teman-teman saya bilang, Pak, kalau dibilang seminggu, enggak, besok bisa selesai enggak? Harus selesai besok. Kenapa? Sebelum ada yang komplain. Bukan untuk kepentingan saya, oh nanti yang dapat nama Pak Heri. Bukan. Saya nggak pernah mencari panggung, karena panggung itu akan kita ada juga, panggung kita akan berdiri gitu loh. Ya. Jadi jangan cari panggung, karena panggung kita juga ada nantinya gitu loh. Percayalah, kalau kita kerja sungguh-sungguh, panggung kita itu ada. Jadi itu yang ya saya secara tidak langsung kadang ya, kalau saya nyuruh cepat, nyuruh apa, ya itu juga encourage teman-teman gitu loh, supaya tanggung jawabmu ini loh, kerjain loh. Bukan berbalik ke saya, Pak, berbalik ke mereka. Sekarang kalau misalnya efisiensi listrik sana bagus, emang yang kerjain itu Heri Sikado? Bukan, Pak, itu kerjaan tim kan. Di siapa yang ngawakin di sana? Ya Pak Novel kan, dan teman-teman gitu, Pak Yogan. Ya kan, bukan saya gitu Pak. Ya kan? PK-nya bagus gini, responnya emang saya? Bukan. Oh, Heri Sikado sana komandannya bagus. Bukan. Itu Pak Sunus ada di sana yang mengkomandan. Ada Pak Purna manajernya yang memberikan arahan. Kan gitu. Oh, pelayanan kita bagus di bandara. Itu Heri Sikado? Bukan, Pak. Itu siapa? OCH-nya bagus sih, turun ke lapangan ngecek gitu loh. Sehingga memastikan semua berjalan dengan baik. Nah, seperti itu Pak, saya mengencourage teman-teman kayak gitu. Ya, jadi, terlepas dari kalau misalnya ada yang kalimat saya itu nggak ada niatan apa-apa bagi saya. Jadi seperti ini Pak ya. Jadi kalau paduan suara itu seperti dirijen ya. Dirijen ya Pak Heri ya, Pak Jiang ya. Kapan sini jalan seperti itu ya. Jadi beriringan bersama semua ya. Suaranya jadi merdu kan? Merdu gitu ya. Coba bayangin aja kalau nggak ada dirijennya Pak. Iya. Ya main gitar seenaknya kan gitu loh. Nah, terus arahnya mau kemana? Nah, kita itu kan sebenarnya punya lagunya itu ICI kan ya. Ya kan? SQ kan? Ya ISQ kita kan? Ya ISQ. ISQ kita kan? Ya itu kan lagunya kan itu gitu loh. Ya iramanya pasti kan ke sana. Kan sudah ada itu yang harus dicek seperti apa gitu loh. Gitu loh Pak Yudi. Jadi mantap. Iya, jadi memang begitu gitu loh. Jadi memang sudah ada notasinya yang harus diikutin kan gitu loh. Jadi tidak saling jalan sendiri-sendiri, apalagi ya saling menyalahkan. Bayangin lagi main gitar salah itu, ini lagi konser loh. Orang ngomong itu ini yang mau didengerin musiknya atau orang berantemnya kan gitu loh. Jadi gak lucu gitu jadinya gitu. Gitu Pak Yudi. Nah, Pak, ini ada apa ya? Menggelitik juga bagi saya. Pak Heri kan pernah sebagai GM 3 kali Pak, malah plus 1 gitu ya. Jadi GM 2 kalinya di Ngurah Rai, jadi 4 kali GM sebenarnya Pak Heri. Terus udah gitu pernah jadi VP Procurement, terus udah gitu ke Direktur Anak Perusahaan juga itu ya. Banyak kan milestone Bapak dari tahun 92 sampai saat ini. Nah, yang pengen saya tanyain, mungkin teman-teman sahabat Bali Airport juga teman-teman Angkasa Pura pengen tahu Pak, ada nggak Pak doa khusus gitu buat jadi GM 4 kali gitu Pak? Mungkin bisa diikutin teman-teman lah, kalau yang punya cita-cita pengen jadi GM gitu kan, kita semua pasti pejabat karir pengen jadi GM ya, posisi tertinggi kita gitu ya Pak. Ada nggak Pak? Doa khusus sih tidak ya, tapi saya selalu gini loh Pak, yang saya bilang itu, saya waktu jadi GM itu berat ya. Siap. Jadi GM itu satu, di sini itu ada single accountable kita. Jadi single tanggung jawab operasional bandara ini ada di pundak kita. Satu lagi tanggung jawab kita kepada manajemen Pak. Ya kan? Ya. Nah, itu tanggung jawab yang ya harus kita persiapkan kan gitu loh. Nah, sehingga ya mau nggak mau, suka tidak suka ya memang kita harus kerja agak berat sedikit kan gitu loh Pak. Kita nggak bisa cuek dan segala macam. Kalau berdoa ya berdoa aja, tahajud aja lah, memohon apa supaya kita dipermudahkan dan segala macam. Ya itu memang harus kita lakuin kan gitu loh, supaya segala urusan kita ini
segala permasalahan yang kita hadapin itu ya bisa berjalan dengan baik ya. Saya mungkin disayang kali ya, atau dikasih ya rezeki, karena saya gini, saya itu ikhlas Pak, kerja itu ikhlas Pak Yudi, benar-benar ikhlas dan apa ya, tanggung jawab gitu ya. Ya karena keikhlasan dan tanggung jawab saya, sehingga mungkin saya diberikan kemudahan, itu satu. Yang kedua, jadi GM itu ya memang takdir saya kali Pak. Pak Yudi, itu takdir saya kali. Karena itu tadi saya bilang ya, saya itu orang pemalu gitu. Asli saya pemalu, asli benar. Apalagi dulu ya, kalau disuruh pidato di depan orang banyak, gugup saya, bener gugup. Dan saya juga tahu kekurangan saya di mana Pak. Jadi kadang ya saya berusaha menghindari kekurangan saya, tetapi Tuhan itu maha adil ya, Allah itu maha adil ya. Justru saya dihadapin sama kekurangan saya. Kamu harus hadapin kekurangan itu. Jadi kekurangan itu jangan sampai menghambat kita gitu loh. Dan yang paling penting buat kita itu ya, kita harus belajar. Kalau kita masuk di Angkasa Pura, Pak Yudi, orang Aceh nggak bisa berpikir Aceh, nggak bisa berpikir seperti itu. Saya ini dapat, ya sekali lagi selalu dapat kemudahan ya. Waktu di Makassar itu kebetulan GM-nya itu sangat percaya sama saya. Saya sebutlah Pak Max itu adalah GM saya. Pada saat itu saya terima kasih sama beliau ya. Karena segala urusannya namanya security, segala urusannya namanya teknik, apa itu diskusinya di ruangan saya. Pagi ada nongkrong situ, ya diskusilah kita. Akhirnya saya bisa dapat ya dikit-dikit ilmunya lah. Oh, kalau teman-teman teknik itu seperti ini. Dan itu berguna Pak. Pada saat saya jadi GM, saya menyusun suatu anggaran ya di mana di RKP ya di Manado, karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai GM bisa menyajikan anggaran yang ya dulu kan saya lihat kan kita ini di Manado kan rugi, masa kita merencanakan rugi? Saya bilang sama teman-teman, masa kita merencanakan rugi, ya kan? Nah akhirnya ayo kita bahas detail. Kenapa anggaran Expo itu seperti ini? Kenapa anggaran investasinya seperti ini, dan kenapa pendapatan revenue yang Anda prediksi itu jauh banget dari beban gitu loh. Aneh bagi saya. Oh, ini lebih besar pasar daripada tiang. Makanya di papan ini saya tulis RKP itu harus delta pendapatan harus lebih besar daripada delta biaya. Anda cari ini besok. Baru saya mau ngusulin ke direksi. Kalau enggak saya enggak mau. Bilang gitu. Akhirnya bisa. Dan ujung-ujungnya pada saat itu ya memang sih Samratulangi pada saat itu untung dikit. Loh, saya merasa ternyata tim saya hebat nih, bisa merencanakan untung. Jadi kalau perusahaan itu jangan merencanakan rugi Pak, merencanakan untung. Mana ada perusahaan, karena itu kan berbalik ke kita. Karena gini, kita kan terbiasa dengan bonus. Betul. Lah kalau rugi bonusnya mau bayar pakai apa? Dari mana coba? Iya kan? Terus itu satu. KPI. Malah nombok ya. Itu KPI kan. Orang kita itu suka membandingkan, apa sih bandara sana kok bisa bagus? Kok bisa dia 3 kali 4 kali dulu kan gitu ya? Betul. Loh kita kok enggak. Nah KPI-nya harus bagus nih kan. Harus perbaikin KPI. Saya ini sekali lagi saya selalu bersyukur bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada saya, artinya tanggung jawab dari manajemen dan juga kepercayaan dari teman-teman, ya kita KPI kita selalu bagus gitu ya. Artinya kembali ke bonusnya teman-teman juga bisa lebih bagus gitu loh. Nah itulah Pak Yudi, saya tidak ada doa khusus, tetapi ya kalau kita berdoa memang selalu kita berdoa diberikan kemudahan. Tapi yang paling penting adalah yaitu kepercayaan itu kita pikul dengan baik. Berarti intinya kita berusaha bekerja optimal, terus ikhlas Pak Jem ya, dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing gitu ya Pak Jem. Selalu kan kita meminta supaya dimudahkan kan pekerjaan kita. Nah satu lagi yang paling penting bagi saya ya, sedekah Anda. Karena sedekah itu yang membawa Anda ya meringankan seluruh beban Anda gitu. Sedekah. Siap. Nah Pak Jem, ini Bali ini kan lagi mempercantik, Bandara Igusti Ngurah Rai lagi mempercantik ya dalam rangka
yang kita tahu mungkin sahabat Bali Airport bahwa tahun 2022 ini di Bali pada bulan November tanggal 15 dan 16 ada kegiatan G20 ya Pak Jem. Jadi sahabat Bali Airport tanggal segitu ada G20. Nah, Bandara I Gusti Ngurah Rai ini dalam menyongsong G20 ini persiapannya seperti apa Pak Jem? Apa kita mempercantik seperti apa buat menyambut delegasi-delegasi internasional ini Pak Jem? Ya. Jadi kan kalau yang sekarang jalan itu kan ya teman-teman sudah melakukan perencanaan terkait dengan revitalisasi ya dan beautifikasi Bandara Ngurah Rai. Jadi memang kita tahu ini kan bandara yang ya kan di internasional ini kan sejak 2014 ya. Sejak 2014 kemudian ya karpet belum diganti, ya masih yang lama lah belum ada perbaikan-perbaikan kan gitu. Jadi memang ya sudah waktunya kita ganti dan percantik ya. Apalagi ada event presidensial G20 kan di mana Indonesia yang memimpin kan ya pasti kita pengen membuat ya karena ini G20 ini dipimpin oleh Indonesia ya experience-nya si delegasi kan datang ke Bali itu bisa disambut dengan baik. Makanya ada pembangunan VVIP kan ya. Kemudian juga VIP lama juga direnovasi, kemudian juga di terminal domestik dan internasional juga dilakukan beautifikasi. Ya emang ini tugas berat ya karena waktunya pendek. Ya teman-teman harus kerja ekstra kan gitu. Satu yang menjadi tantangan bahwa di tengah mereka melakukan pekerjaan itu pelayanan juga harus jalan. Nah ini memang tantangannya teman-teman di situ. Nah beda kalau misalnya ada bandara baru dibangun nggak ada operasional ya beda ya. Tapi bagi saya buat teman-teman tantangan itu bagus. Kalau kita bisa menemukan formula yang baik, kemudian di lapangan kita bisa bekerja tanpa mengganggu pelayanan penumpang, artinya kan kita mendapat satu pelajaran lagi kan gitu. Itu yang bagi saya selalu melihat kalau ada tantangan itu bagus itu ya. Jadi tantangan itu jangan dianggap susah, tapi tantangan itu ya dianggap sebagai suatu challenging ya buat kita untuk bagaimana kita memformulasikan atau membuat metodologi kerja sehingga itu bisa berjalan dengan smooth gitu loh. Jadi nggak ada no komplain gitu loh. Jadi semuanya aspek harus diperhitungkan. Oke, gitu Pak Yudi. Ya. Nah, Pak Jem, sebelum kita menutup acara ini Pak Jem, kita tahu bersama jadi sedikit milu juga buat saya. Jadi Pak Jem kan akan memasuki masa purna tugas Pak. Seperti itu. Nah kegiatan kalau Bapak udah setelah masa purna tugas itu nanti retirement itu apa rencana Bapak ke depannya Pak Jem? Ini susah ya, orang kadang jadi kalau saya itu kan gini, saya kan kayak air mengalir ya Pak. Ada orang bilang wah saya pensiun nanti saya pengen kalau dulu sih cita-citanya pengen ya lebih dekat dengan keluarga dan agama gitu ya. Saya barusan kemarin daftar haji loh. Ya. Jadi selama ini saya nggak daftar haji karena saya lihat ya ini kita masih mentingin kepentingan duniawi ya. Bukan kepentingan duniawi karena kerja ya. Sehingga saya selalu kalau mau cuti gimana ya, kalau cuti besar gimana lah gitu lihat karena ada tanggung jawab gitu. Hari kemarin istri saya bilang, wah udah kita daftar haji, udah. Terpaksa saya masukin daftar haji. Itu satu ya. Yang kedua kan berkarya itu kan tidak pada saat kita aktif kan, berkarya juga pada saat kita pensiun juga kita bisa berkarya. Jadi ya mau berkarya sosial ya kan. Tapi yang penting gini, jangan ya memang sih pasti kita ngalamin yang namanya post power syndrome itu bukan orang yang menjabat ya, orang bekerja biasa pun pasti ada post power syndrome ya. Ya berarti kita harus cari kegiatan-kegiatan yang produktif kan gitu ya, produktif buat kita gitu loh. Artinya produktif buat bukan mencari lagi pekerjaan yang untuk mendapatkan pendapatan lebih ya kan, kadang ya usaha atau dan segala macam. Boleh aja sih usaha, boleh aja sih. Tapi yang produktif yang sekiranya kita itu jangan sampai
stuck dan tidak ada kerjaan, biasa mikir, tidak mau mikir, tidak berpikir ya gitu loh. Ya kita cari aja kerjaan-kerjaan. Saya sih selalu mengalir ya. Nanti ada rezekinya yang ditentukan oleh yang di atas, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezekinya. Ya udah saya jalanin gitu. Seperti itulah. Kayak misalnya November saya udah persiapkan, November saya pensiun, tapi manajemen Angkasa Pura I misalnya kemarin itu kan saya nggak tahu kan gitu, kita nggak pernah tahu kan, saya nggak pernah merencanakan bahwa saya akan di PKWT kan tidak Pak. Ya saya mengalir seperti itulah Pak Yudi, apapun itu takdir saya di mana ya saya jalanin gitu takdir saya gitu loh Pak Yudi. Jadi saya nggak bisa bilang wah saya nanti mau jadi ini loh Pak Yudi, saya mau jadi enggak seperti itu. Saya menjalani takdir saya itu kayak apa ya. Saya selalu gitu Pak. Dan saya optimis dan percaya gitu ya bahwa jalan hidup kita ini kan sudah ada yang ngatur ya Pak. Sudah ada yang ngatur. Kita jadi apa kemudian itu sudah ada yang ngatur. Tapi yang penting kita harus cari kegiatan yang bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain gitu ya. Terutama bermanfaat buat keluarga saya gitu Pak. Saya sekian tahun mengembara ya, ibaratnya orang dulu mengembara gak pernah ngumpul sama keluarga saya loh. Oh iya, gak pernah ngumpul sama keluarga saya. Anak saya udah besar seperti itu, kegiatannya dia ada. Kalau saya datang itu wah banyak. Kalau diajak keluar udah nggak ada waktu lagi buat kita kan gitu loh. Saya jarang, boleh dikatakan jarang. Mereka kadang kalau rekreasi tuh ya mereka aja bertiga tuh. Anak istri saya 2 ya udah bertiga. Saya nggak pernah ada di tampak di foto itu, nggak pernah ada. Ya mungkin inilah lebih sering lah ya. Kalau pensiun ya mungkin lebih sering tampak berfoto berempat lah. Kecuali Lebaran kali ya. Kalau hal-hal yang lain ya nggak. Tapi ya mereka juga maklum kok ya. Mereka juga maklum bahwa ya. Tapi bapak saya juga dulu gitu Pak. Orang tua saya, bapak saya itu dulu merantau sampai di Jayapura Pak. Jadi saya juga kecil itu kadang ya jarang ketemu lah. Nanti setelah dia mulai usia tua balik ke Makassar itu baru saya banyak berinteraksi sama orang tua saya. Jadi itu kalau saya itu Pak Yudi. Jadi Pak saya nanti masuk masa purna ya saya jalanin lah masa purna saya dengan bahagia gitu. Amin. Gitu. Amin. Jadi kalau dulu mantan komisaris kita bilang pensiun bahagia ya kita carilah pensiun bahagia itu seperti apa sih, kita buat konsep kita ya, memformulasikan bahwa pensiun bahagia buat kita itu seperti apa itu aja ya. Itu Pak Yudi ya. Nah ada lagi Pak terakhir nih Pak yang saya tadi pengen tanyakan cuman ke skip nih. Nah kan Bapak namanya Heri Aye Sikado Pak ya. Nah orang-orang nih pasti nggak tahu nih Pak. Nah di Bapak boleh nggak ngasih tahu Aye itu apa sih Pak? Terus ada filosofinya nggak Pak? Jadi Heri Aye itu Ahmad Yani sebetulnya. Oh Ahmad Yani. Jadi saya itu kan lahir tahun 65. Gitu Pak. Pada saat itu kan Jenderal Ahmad Yani kan kejadian G30S PKI kan. Tapi nggak lahir Semarang Pak? Enggak. Oh enggak. Jadi saya suka bangga itu kalau saya ke Semarang bahwa bandara ini adalah bandara saya. Karena namanya Ahmad Yani. Jadi gitu. Jadi AY-nya itu Ahmad Yani sih sebetulnya. Kalau dipanjangin kan terlalu panjang nama saya. Kalau tambah gelarnya lagi, saya juga nggak suka pakai gelar Pak. Iya. Jadi karena saya nggak pernah pakai gelar, ya sering juga ada yang tambahin Dr. Andes di depannya. Kalau ada undangan, sering juga ada yang di belakangnya ditaruh SE. Gak apa-apa sih Pak. Supaya dia jangan terpaku sama gelar kan gitu loh. Ya, semakin gak ada gelarnya dia bilang ini kok pengetahuannya banyak kan lebih bagus kan. Betul. Gitu. Jadi saya nggak pernah pakai gelar sih sebetulnya. Jadi kalau ada tanda tangan pakai gelar, kok pakai gelar sih gitu. Saya paling malas mau tanda tangan kalau ada pakai gelar. Nah gitu. Jadi Ahmad Yani Pak nama saya. Ahmad Yani. Ya. Oke. Jadi akhirnya tahu ya teman-teman sahabat Bali itu Aye itu Ahmad Yani ternyata gitu loh. Baik Pak Jem, terima kasih atas kehadiran di podcast Bali Airport kali ini. Sukses selalu untuk Pak JM saat ini maupun masa mendatang dan selalu semoga diberikan kesehatan
dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siap Pak Jem. Jadi sebelum penutup sahabat Bali Airport, saya sedikit rangkum, mungkin ada sedikit pesan yang bisa saya sampaikan, bahwa adalah seorang prajurit itu tidak boleh menyerah gitu ya dalam pertempuran dengan alasan apapun. Kalau misalkan pelurunya habis itu ya kita pakai bayonet gitu ya. Kalau dirijen itu pakai bayonet. Kalau bayonetnya patah, kita bisa pakai tangan gitu loh untuk memukul. Kalau tangan kita mukul patah gitu, kita bisa pakai gigi kita buat menggigit gitu. Nah, setelah gigi kita patah juga, kita bisa menggunakan mata kita dan kekuatan kita untuk melawan, untuk memusnahkan musuh kita di depan kita, tantangan-tantangan kita gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Jem ya. Iya. Jadi saya ambil lagi kutipan dari I Gusti Ngurah Rai dalam buku Bali Perjuangan adalah, kami sanggup dan berjanji untuk terus bertempur sampai cita-cita kita tercapai. Itulah filosofi juga yang kita pakai di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Jadi kondisi apapun, seburuk apapun, kita tetap berjuang untuk mengembalikan Bali ini kembali menjadi destinasi wisata internasional dan terus maju dan jaya, seperti itu. Mungkin itu Pak Jem, akhir katanya. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Bali Airport, Pak Jem? Ya kalau saya sih ya seperti kutipan tadi ya. Siap. Jadi kalau kita di Bali Airport ini kan tanggung jawab kita itu bukan hanya kepada Bali Airportnya, bukan hanya kepada Angkasa Pura I, tapi tanggung jawab kita itu kepada masyarakat Bali. Jadi saya selalu mengatakan bahwa jangan sampai ada jarum yang jatuh di Ngurah Rai Airport, karena dentingannya itu, suaranya itu akan sampai mendunia. Itu yang harus kita jaga. Jadi kita harus menjaga pelayanan kita di Bandara I Gusti Ngurah Rai sehingga kita bisa mensupport Pulau Balinya gitu sebagai destinasi pariwisata. Siap, luar biasa Pak Jem. Terima kasih atas kehadirannya Pak Jem. Sahabat Bali Airport, demikian acara podcast Bali Airport hari ini. Saya Triyudi dan Pak Jem Heri Aye Sikado undur diri. Kita bertemu di next episode. Bye. Just landed. Release your seatbelt.